أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa adab pada hari yang dahsyat atau kiamat. Surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami hadir BCA Islamic Center Surabaya melalui kita belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Kita belajar untuk memahami kandungannya dan berupaya untuk mengamalkan isi Al-Quran ini, dan kita belajar juga untuk berdakwah. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah kita masing-masing ke tempat Islamic Center ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal yang solih dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan keluarga kita, istri, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min corona, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dzalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya robbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Amin ya robbal alamin. Surat Al-A'raf ayat 59. Pada ayat ini Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kerasulannya. Pada masa antara Nabi Adam alaihi salam
Dan Nabi Nuh alaihi salam dunia mulai membangun peradabannya. Manusia mula-mula masih menyembah Allah Subhanahu wa taala menurut agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam. Tetapi lama-kelamaan karena kesibukan dalam kehidupan duniawi, mereka mulai menjauhkan diri dari agama. Sehingga semangat beragama mulai menurun. Nah, jadi gitu Pak. Kalau urusan-urusan dunia ini Pak ya, terlalu dominan ya, mementingkan dunia melulu ya Pak, maka akhirat akan menjauh. Jadi sudah kadung cinta dunia, akhirnya tidak mau sholat, tidak mau ngaji, dan lain sebagainya, maka akhirat akan menjauh. Kalau sudah akhirat menjauh, nanti berbahaya. Minta tolong Pak Yani bukakan surat 28. Suratnya surat Al-Qasas, ayatnya 77. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar dunia yang kita tempati ini untuk kita jadikan alat untuk meraih kebahagiaan akhirat nanti. Jadi dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam untuk akhirat. Jadi mazro'atul akhirah. Ya, coba silakan dibaca yang keras Pak Yani. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi disuruh ya kita ini mencari apa? Kebahagiaan di akhirat. Karena akhirat itu abadi. Kalau dunia itu fana sementara. Kayak orang mampir ngombe kita ini. Makanya isilah mampir sebentar ini dengan hal-hal yang berguna. Shootingan kita ini loh. Ini nanti kapanpun ini masih terus Pak ini. Jadi YouTube kita ini yang kita buat ini sampai hari kiamat nanti baru buyar. Makanya kita bikin yang baik-baik untuk umat. Ya, mumpung kita masih ada kesempatan ya. Jadi sekali lagi tolong difahami surat Al-Qasas tadi, surat 28 ayat 77, tolonglah untuk raih kebahagiaan dunia dan akhirat bersama-sama. Karena Allah sudah berbuat baik pada kita, Allah sudah kasih sayang kepada kita. Untuk membuktikan kasih sayang itu Allah perintahkan, kamu berbuat baik ya sesama umat manusia, kamu berbuat baik sama umat jin, kamu berbuat baik sama tumbuhan, kamu berbuat baik pada umat binatang. Bagaimana caranya? Ya kita mendoakan ya. Kalau umat jin ya kita doakan mudah-mudahan jin-jin yang ada di bumi ini menjadi jin-jin yang beriman takwa, begitu. Yang kafir mudah-mudahan jin kamu dapat hidayah al-Islam. Yang kamu jin, kamu yang munafik mudah-mudahan kamu bisa bertobat, begitu. Boleh mendoakan begitu. Bahkan kalau jenengan baca Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, yang diartikan mukminin mukminat, muslimin muslimat itu dari golongan jin dan golongan manusia. Jin juga begitu mendoakan kita, kita juga mendoakan, karena dia sama-sama makhluknya Gusti Allah. Jin ya disuruh ibadah ya seperti kita. Minta tolong Pak Bambang bukakan surat 51 Pak Bambang. Namanya surat Ad-Dariyat ayatnya 56.
Allah memerintahkan, Allah menjadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Minta tolong yang keras Pak Bambang, silahkan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu ya perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh. Ya ngaji ya ibadah, bekerja ya ibadah, makan, minum, tidur, ngurumat cucu, ngurumat mantu, ngurumat anak, mendoakan suami, mendoakan istri. Semua aktivitas ini dinilai ibadah sama Gusti Allah. Betapa senangnya ya Pak, kalau kita ini menjadi orang yang beriman takwa. Tapi kalau tidak punya iman takwa, walaupun kebaikannya sedunia ini tetap ditolak ya Pak. Syaratnya harus punya iman dan takwa ya. Jadi maka beruntunglah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Beruntunglah menjadi umat Nabi Muhammad yang ditakdirkan mau ngaji, punya guru, guru punya murid, punya santri. Ini suatu karunia yang harus disyukuri karena kita bisa begini ini loh. Ini namanya karunia. Baik. Jadi sekali lagi, tetapi lama-kelamaan karena kesibukan dalam kehidupan dunia, mereka mulai menjauh dari agama sehingga semangat beragama mulai menurun. Ajaran tauhid yang bersemi di hati sanubari mereka mulai pudar. Patung-patung dari pemimpin-pemimpin mereka yang semula dibuat untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa mereka, mereka jadikan sebagai sesembahan atau sekutu Allah. Karena menurut paham mereka, patung-patung itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Akhirnya mereka lupa kepada Allah dan memandang bahwa patung-patung itulah Tuhan yang diharapkan kebaikannya dan dimohon nikmat anugerah dan ditakuti siksaannya loh Pak. Makanya hati-hati ya Pak. Ojo dolanan patung. Ojo dulinan patung. Ya, ngerti patung toh? Ya patung-patung dulu Pak. Ya hati-hati. Jadi ojo sampai awak dhewe iki lupa daratan, terus kadung mencintai makhluk, akhirnya lupa sapa? Lupa Khalik Gusti Allah. Ya makanya hati-hati ya Pak. Hati-hati ya Bu. Jangan sampai kita ini menyekutukan Allah. Minta tolong Bu Tuti, bukakan surat kedua Bu Tuti. Ayatnya 21 dan 22. Ya. Jadi tolong dengan ibadah yang kita lakukan itu, tadi katanya Pak Bambang tadi, jin manusia ini diciptakan bukan untuk main-main di dunia, tapi untuk beribadah. Lah supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Monggo Bu Tuti, surat Al-Baqarah 21 dan 22. Yuk, yang keras. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah pada kamu mengetahui. Ya, ojo mengadakan tandingan ya, ojo. Ya, jangan. Oh, aku punya ustadz, aku minta didoakan sama ustadz, SMS sama ustadz, didoakan sama ustadz pada Allah. Oh, aku punya ayah dan ibu, bapak dan ibu, aku minta didoakan. Tapi kalau sudah ayah dan ibu kita ini meninggal, kita yang mendoakan mereka, jangan main-main. Orang di dalam kubur mbok tangekno kabeh. Mbok jak apa sing biasa ngono ki lho. Diantar ngono ki lho, Bu. Dijak jahe langkungan to apa ngono. Ojo roe wong anu dipinjem dijak dolinan, dijak joget-joget, diobongi menyandung ngono-ngono lho.
Ojo jauhi ngono iku. Ya, iku yang bisa menyebabkan nanti setan itu masuk. Lah yo Bu, makane sampean sing wis ngaji, pandangan sampean seperti itu, alihkan pandangan. Allah yang menolong aku. Kalau toh orang-orang yang ada di sekitar kami, para leluhur pendiri desa Gadung misalnya, wis mati, sampean agamane Islam, tak dongakno sampean, tak jalukno sepuro ning Gusti Allah. Loh, iku cita-cita baiknya ditiru. Ya, misalnya Mbah Lurah atau pendiri. Kan setiap kampung itu kan ada pendirinya, ada walinya. Ngono. Ojo sampai sing kaya iku sing Mbah putumu teko Mbah. Lah sing teko Mbah itu Mbah sing asli, mbah-mbahan yo. Yo mang lo ranah jin-jin yang ndelodok iku ya. Jin-jin yang munafik, jin-jin yang kafir, dolim, fasik, musyrik itu suka nempel-nempel begitu. Menyebabkan dia itu, aku lo mari nyekar ning kono. Aku lo mari buak kembang ning perapatan niku. Aku dadi ngene-ngene lho ngono iku lho. Akhire Gusti Allah hilang ya Pak ya. Ya Pak, hilangi semuanya ngono ya Pak ya. Hilangi semuanya. Pokoknya yang penting aku terhadap orang-orang yang meninggal dunia yang mukminin mukminat muslimin tak jalurno donga Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal al ahya minhum wal amat. Cita-citamu aku teruskan. Kamu dulu kan ngaji, sekarang aku ngaji meneruskanmu. Ngono. Cita-citamu akan aku teruskan. Kamu dulu berdoa mendoakanku, sekarang kamu meninggal tak doakan kamu. Ngono. Ojo Mbah. Ngono ku lho Pak. Ya kadang-kadang di masyarakat itu macam-macam ya Pak Bambang ya. Makanya hati-hati ya Pak Bambang, hati-hati pokoknya sampean imane tauhid kudu ditoto. Lah dene ana sing ngono ya sampean aja katut. Ya aja katut terus aja ngomong sing menyebabkan orang lain itu tersinggung ya aja. Alon-alon ya. Dakwah itu begitu ya Pak, hati-hati ya Pak. Karena di Jawa ini umat Hindu, Buddha ini udah lama Pak. Yang namanya ada animisme sama paham dinamisme. Ya, roh-roh itu loh Pak. Ya, sama benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib, roh-roh gaib loh Pak. Makanya bagaimana Ustadz? Pokoknya bagi para ustadz, para kiai, para orang-orang yang alim ya tadi kita doakan mereka. Itu kemudian yang kedua adalah kita teruskan perjuangan mereka. Sampai di situ aja. Jangan sampai selalu senengannya nyebut-nyebut orang yang sudah tiada. Sementara yang hidup lupa. Yang paling penting kan ya para pejuang pahlawan itu yang perlu diingat adalah apa? Jasa-jasanya terus opo pesan-pesan itu. Kayak Bung Karno juga punya pesan-pesan itu, Pak Harto juga punya pesan-pesan, Pak Jokowi juga punya pesan. Semua masing-masing pemimpin itu pasti punya pesan. Itu loh. Ya. Jadi itu harus perlu digali ya. Setelah kepercayaan manusia kepada Allah memudar di masa itu, maka Allah membiarkan mereka terus-menerus dalam kesesatan. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Kisah tentang kerasulan Nabi Nuh alaihissalam ini ditujukan kepada orang-orang Arab yang berada di Makkah dan sekitarnya yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pengetahuan mereka tentang sejarah para rasul dan umat-umat yang pada masa dahulu sangat sedikit sekali karena mereka sekedar mendengar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berada di sekitar mereka. Allah dalam ayat ini meyakinkan kepada mereka bahwa sebenarnya Allah telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk memperingatkan mereka akan kemurkaan Allah yang disebabkan kekufuran mereka. Setelah Nabi Nuh alaihissalam diutus menjadi rasul, dia menyeru kaumnya yang kafir agar meninggalkan berhala
dan menyembah Tuhan yang Maha Esa dan pencipta segala sesuatu. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Manusia wajib menyembahnya dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Nabi Nuh alaihissalam mengemukakan kepada kaumnya tentang kekhawatirannya bahwa mereka akan memperoleh siksaan yang sangat pada hari pembalasan nanti jika mereka tidak mengindahkan seruannya. Sebagian mufassirin memandang bahwa hari pembalasan yang dimaksud pada ayat ini adalah hari terjadinya taupan. Selanjutnya kekhawatiran yang dikemukakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya menunjukkan bahwa Nabi Nuh telah berputus asa setelah menjalankan dakwah dalam masa yang cukup lama. Dakwah itu piro? Selama berapa? Lama ya. 950 tahun atau berapa dakwahnya Nabi Nuh itu. Ya. Itu belum usianya Nabi Nuh sendiri ya. Namun tidak ada tanggapan dari kaumnya sebagaimana diketahui dalam ayat berikut. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran." Surat Nuh ayat 5 sampai ayat 6. Jadi Nabi Nuh luar biasa ya Pak. Anaknya yang namanya Kan'an ya, salah satu anaknya ya Pak, ada yang mati dalam kekafiran, istrinya juga begitu, mati dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba minta tolong Pak Ihsan, ayat Nuh, surat Nuh tadi, coba mulai ayat 10. Coba surat Nuh ayat 10. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Sudah ketemu Pak Wawan? Coba baca ayat 10 surat Nuh. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Kalau mau minta maaf, kalau minta ampun, bertobat ya, apapun dosa kita akan diampuni. Setelah kita minta ampun kepada Allah, ayat 11-nya bisa bergantian sama Pak Ihsan kalau sudah ketemu 11. Iya. Oh ya, silakan Pak Wan terus. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Nah, hujan ya. Jadi sekali lagi tadi sudah kita bahas bahwa hujan itu adalah tanda rahmat dari Allah. Ya, seperti turunnya Al-Qur'an, seperti turunnya hujan, keberkahan dari langit dan bumi akan diturunkan manakala kita mau beristighfar, bertaubat kepada Allah ya. Terus 12-nya dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Loh, jadi kuncinya ternyata bertobat, beristighfar. Jadi orang itu kalau mau bertobat dan banyak istighfar, maka seluruh ya kesulitannya Pak tadi ya akan diperbanyak hartanya, ya akan diperbanyak anak-anaknya, ya akan diperbanyak kebun-kebunnya. Loh, tegalane akeh, iso tuku tanah akeh, iso tuku perumahan ya. Terus sungai-sungai, mata pencahariannya, kuncinya ternyata istighfar sama tobat itu. Karena orang itu kalau mau istighfar sama tobat, iku balik nih Gusti Allah. Dulu jauh dengan Gusti Allah, setelah tobat Allah merahmatinya, Allah merangkulnya dalam genggamannya Allah loh. Nek ape berbuat elek mesti terus
nangis, jaluk sepuro ning Gusti Allah. Tapi nek orang itu enggak dikasih Allah, berbuat elek yo elek terus ae, gak gelem balik. Ngono lho. Ciri-cirinya orang itu gitu, Pak. Jadi orang itu kalau disayangi Allah itu begitu. Kepleset, langsung istighfar, leren terus nangis balik ning Gusti Allah. Lha opo aku kok ngene? Aku gak ngono. Ngono itu tanda-tandane orang yang beriman. Terus terakhir Pak Ihsan, ayat 28-nya Pak Ihsan. Oh 20, 26, 27, 28 Pak. Coba. Nuh berkata. 26-nya. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Luar biasa ya. Kenapa kok begitu? Pak, kenapa? Kok supaya dunia ini dibersihkan dari orang-orang yang kafir, orang yang dolim, orang yang fasik, orang yang musyrik. Alasane kok nek duwe anak cucu ngono ya, anak cucu ngono kabeh ngono lho. Makane terus di banjir bandang itu diturunkan banjir bandang itu, akhirnya orang-orang kafirnya meninggal semuanya. Lah terus diganti dengan yang baru gitu loh. Tapi ono baru meneh ya bedik meneh, ono metu meneh. Ya, 27. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Gak tahu bersyukur. Jadi lane wong kafir ya bersyukur piye carane, wong musyrik ya gak iso syukur. Sing iso syukur iku orang yang beriman takwa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menolong aku. Iso syukur. Lah, coba doanya apa gimana? Pak Yani terakhir, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Berarti Nabi Nuh itu luar biasa ya. Ana wong dolan ning omahe, mulih ngono didongakno wong. Ana wong tuku ning tokone, mari ngono wonge mari tuku didongakno. Lha iku ladang ta, Bu? Ladang pahala. Kita lewat ya di depan rumahnya orang. Kemudian orang itu kita doakan. Itu perilaku yang baik. Dan orangnya kan tidak tahu. Kita doakan ya, Pak. Maka kalau ada begitu jenengan mendoakan kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dan orangnya tidak tahu, maka jenengan didoakan sama siapa? Malaikat dan juga orang lain pasti akan mendoakan, asalkan jenengan punya iman. Jadi orang iman itu kuat, Pak, sak donya. Makanya kalau kita menjadi orang yang beriman, pasti kita akan kuat. Karena saudara kita seluruh dunia dari bangsa jin dan bangsa manusia itu sahabat kita. Bahkan binatang, tumbuhan semua hormat kepada kita. Tapi nek kita beriman takwa, nek kafir cacing ndonga, kapan kon mati tak kuangan kowe. Ngono ya. Beda ya Pak antara orang yang kafir dan orang yang beriman. Lah kita tahu begini ini dari mana Pak? Dari firman suci, dari Al-Quran ini. Makanya kita enak ya, ini loh jalan ke surga, ini loh jalan ini ke neraka, ini loh orang baik, ini loh orang jahat, ini loh orang jelek loh. Sehingga kita dikasih dulu funky, itu masih ingat, kita dikasih fisik, kita dikasih akal, kita dikasih nafsu, kita dikasih kolbu, supaya kita menjadi khalifah di muka bumi ya Pak. Miliki ya Pak sifat ya Pak. Si apa si? Sidik, tirukan. Fa fatona. Amanah. T tabligh. Nah, kita pada malam hari ini kita sedang bertabligh. BCA Islamic Center, kita bertabligh, kita membuat sebuah kajian, kita membuat sebuah
perkumpulan. Mudah-mudahan ini akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan manfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.